Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dari kelompok 2 sekaligus moderator dari kelompok 2, di mana kelompok 2 ini menjelaskan tentang keluarga komputer dari Commodore 64 atau sering disebut C64. Dari kelompok kami terdiri dari 6 orang ya. Yang pertama ada Ridwan Taufik, kemudian saya sendiri Muhammad Iksan, ada Dwiki Chandra Wahyudi, kemudian juga Pak Muhammad Tunisa, Wildan Dwi Sutresno, dan yang terakhir Santi Rahmawati. Dari isi pembahasannya ada 6 pembahasan, yaitu tentang sejarah dari C64, kemudian keluarga atau turunan C64, sistem software C64, komponen C64, lalu spesifikasi perangkatnya, dan yang terakhir dari perbedaan mikroprosesor C64 dengan mikroprosesor lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah terciptanya dari Commodore 64 ini. Pertama yaitu berawal dari upaya Commodore Internasional untuk mengembangkan komputer pribadi yang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Nah, perusahaan ini dipimpin oleh Jack Tramiel, seorang pengusaha yang dikenal dengan strategi penetapan harga yang sangat agresif. Pada awal tahun 1980-an, pasar komputer pribadi didominasi oleh Apple II, Atari 8-bit, dan TRS-80. Kemudian Commodore melihat peluang untuk menawarkan komputer yang lebih murah namun tetap memiliki kemampuan yang sangat mumpuni. Commodore 64 lalu dikembangkan oleh tim insinyur yang dipimpin oleh Chuck Peddle. Mereka menggunakan prosesor MOS teknologi 56510, chip grafis PIC2, dan chip suara SID untuk menghasilkan spesifikasi yang sangat kompetitif di Commodore 64 ini. Kemudian Commodore 64 ini resmi diluncurkan pada bulan Januari 1982 dengan harga jual yang lumayan mahal pada saat itu. Namun Commodore segera menurunkan harga secara agresif, yang awalnya 595. Kemudian pada akhir tahun 1982 harganya mulai turun menjadi $399. Nah, strategi harga yang agresif ini dan ditambah dengan kemampuan komputer yang sangat mumpuni membuat Commodore 64 menjadi komputer pribadi yang cukup laris pada saat itu, dan pada puncaknya Commodore 64 ini mampu menjual kurang lebih 17 juta unit di seluruh dunia. Nah, Commodore 64 juga memiliki dampak yang signifikan pada industri komputer pribadi dan juga game. Dengan ketersediaan perangkat lunak yang luas, termasuk game-game yang populer, membuat Commodore 64 juga menjadi ikon budaya yang sangat hits pada saat itu. Kemudian Commodore Internasional mengalami kebangkrutan pada tahun 1994. Namun Commodore 64 ini tetap memiliki basis penggemar yang setia hingga saat ini. Komunitas retro computing terus mengembangkan dan melestarikan Commodore 64, baik melalui emulator maupun perangkat keras yang terbaru. Commodore 64 juga dianggap sebagai salah satu komputer pribadi yang paling berpengaruh dan ikonik dalam sejarah, yang telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan industri teknologi dan hiburan. Nah, itu saja sedikit dan singkat mengenai sejarah dari terciptanya C64 atau Commodore 64 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang famili C64 atau keluarga turunannya. Ada beberapa turunan dari C64 ini. Yang pertama ada Commodore Max yang dirilis pada tahun 1982. Commodore resmi merilis mesin Max di Jepang atau sering disebut Ultimax di Amerika Serikat dan VC10 di Jerman, di mana Max ini dimaksudkan sebagai konsol game dengan kemampuan komputasi terbatas dan didasarkan pada versi sederhana. Kemudian selanjutnya ada Commodore Educator 64 yang dirilis pada tahun 1983, di mana Commodore berupaya bersaing dengan Apple II di pasar pendidikan Amerika Serikat dengan Commodore Educator 64. Yang pada dasarnya Educator 64 ini adalah monitor monokrom C64 dan skala hijau dalam wadah PET. Kemudian pada tahun 1983 juga ada ESEC 64
yang Commodore merilis XX64 ini versi portable dari C64. XX64 ini memiliki keistimewaan sebagai komputer portable penuh warna dan komersial pertama, di mana unit dasar XX64 ini dilengkapi dengan tabung sinar katoda warna atau CRT yang berukuran 5 inci dan satu drive floppy disk 1541 yang terintegrasi. Selanjutnya pada tahun 1985 ada Commodore 128 yang diciptakan oleh Fred Bowen dan Bill Hurt yang bertekad untuk memperbaiki masalah plus-4, yang dimana 128 ini bermaksud agak sebagai penerus C64 yang dulu, dimana 128 ini memiliki banyak perbaikan seperti basic dengan perintah grafis dan suara yang hampir seperti semua komputer rumahan yang tidak dapat dibuat oleh Commodore. Kemudian kemampuan tampilan 80 kolom dan CPU penuh kompatibilitas. Selanjutnya pada tahun 1986 ada Commodore 64C, yang dimana Commodore merilis komputer 64C ini secara fungsional identik dengan aslinya atau identik sekali dengan 64C. Desain interior diinovasi dengan gaya Commodore 128 yang bersamping, serta 64C ini menggunakan versi baru dari chip ID dan VIC-2 dan input-output yang sedang diterapkan, serta chip suara dari 64C ini juga diubah menggunakan chip MOS 8580 dengan tegangan inti yang tadinya 12 volt menjadi 9 volt. Kemudian ada Commodore Game System, di mana pada tahun 1990 Commodore merilis produk barunya yang dikemas ulang dalam bentuk konsol game yang disebut 64 Game System atau C64GS, dengan sebagian besar konektivitas eksternal yang dihilangkan serta modifikasi sederhana pada motherboard 64C dibuat untuk memungkinkan cartridge dimasukkan dari atas ROM. Terakhir pada tahun 1990 Commodore merilis sebuah komputer personal yang namanya adalah Commodore 65, yaitu penerus lanjutan dari C64, yang dimana Commodore 65 ini juga dikenal sebagai C64DX yang dibuat prototipenya, namun pada tahun 1991 proyek tersebut dibatalkan oleh ketua Commodore Irving Gould. Spesifikasi C64 ini sangat mengesankan untuk komputer 8-bit, terutama pada tahun 1990-an, yang dimana menghadirkan spesifikasi yang sebanding dengan Apple II GS yang notabene adalah 16-bit. Sekian untuk pembahasan dari keluarga komputer atau turunan dari C64. Mungkin tidak banyak dari penjelasan saya, tetapi semoga dapat dipahami terkait keluarga atau turunan dari 64. Sekian, terima kasih. Oke, jadi saya Dwi Chandra Wahyudi akan menjelaskan tentang sistem software C64. Jadi sistem software C64 itu ada 5 bagian, dari kernel, basic V2, penetapan alamat memori. Terus keempat ada alamat port input atau output. Terus yang kelima sistem grafis dan suara. Dan buat yang pertama, kernel sistem operasi dasar Commodore 64 yang disediakan fungsi-fungsi inti seperti manajemen input atau output, rutin layar, dan rutin keyboard. Dan buat yang kedua, basic V2, bahasa pemrograman yang disediakan dalam ROM dan kemungkinan pengguna untuk menulis dan menjalankan program mereka sendiri. Penetapan alamat memori buat yang ketiga. Commodore 64 menggunakan PLA atau Programmable Logic Array untuk mengatur logika memetakan memori yang memungkinkan pengguna efisien dari 64 KB RAM. Yang untuk keempat, penetapan alamat port input atau output. Meskipun tidak kompleks sekompleks IBM PC, Commodore 64 memiliki port input atau output yang dikelola oleh mikroprosesor 6510 dan chip CA. Dan yang untuk kelima, yang terakhir ada sistem grafis dan suara. Commodore 64 memiliki chip khusus untuk grafis VIC-2 dan suara SID yang disediakan kemampuan canggih di bidang. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang komponen C64 yang terdiri dari 10 bagian. Yang satu, CPU menggunakan MOS teknologi 6510 sebagai mikroprosesor utama. 2, RAM memiliki 64 KB RAM yang digunakan untuk penyimpanan data sementara. 3, ROM memiliki ROM yang berisi firmware termasuk basis dan kernel.
4. Chip grafis Phase 2 bertanggung jawab atas pengelolaan grafis termasuk sprite dan interrupt raster. 5. Chip suara SID memberikan kemampuan audio yang canggih dengan osilator gelombang, filter, dan modulator. 6. Chip interface CIA 2 chip CIA 6526 yang mendukung joystick, GPIO, RS232, dan keyboard. 7. Programmable Logic Array mengatur logika untuk memetakan memori. 8. RAM tambahan, chip RAM tambahan untuk penyimpanan data. 9. Multiplexer dan demultiplexer digunakan untuk mengatur aliran data dan alamat. 10. Timer LM556 dual timer digunakan untuk fungsi pengaturan waktu. Sekian, terima kasih. Mengetahui komponen yang ada dalam perangkat C64, bagian ini akan membahas tentang spesifikasi dalam perangkat C64 atau Commodore 64 ya. Spesifikasi dalam konteks perangkat elektronik seperti C64 mengacu pada rincian teknis dan karakteristik yang lengkap tentang komponen dan kemampuannya. Dengan kata lain, spesifikasi menjelaskan apa yang ada di dalam dan apa yang bisa dilakukan oleh perangkat tersebut. Bagian pertama yang akan dibahas mengenai spesifikasi yaitu CPU. C64 ini merupakan komputer ikonik dari tahun 80-an dan berbagai fitur yang membuatnya menjadi platform yang kuat dan serbaguna untuk berbagai aplikasi. CPU atau jantung C64 spesifikasinya meliputi MIOS atau menggunakan MIOS teknologi 6510 atau 8500 dengan kecepatan 1023 MHz untuk versi NTSC dan 0,985 MHz untuk PAL. Nah, CPU ini merupakan otak di balik performanya. Nah, kecepatan ini di masanya cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai game dan program. CPU ini memungkinkan pergerakan karakter yang mulus, animasi yang responsif, dan efek visual yang menarik. Bahkan sangat banyak elemen ditampilkan di layar tersebut. Nah, bagian yang kedua, spesifikasi yang kedua yaitu bagian memori ya, memiliki kapasitas 64 KB atau kilobyte, dan dimana 38 kilobyte-nya itu merupakan bagian dari RAM atau random access memory untuk program basic ya, dan sisanya atau 20 kilobyte ROM untuk sistem operasi dengan interpreter basic. Nah, meskipun 38 kilobyte RAM-nya mungkin terlihat kecil ya di zaman sekarang, tapi pada masanya ini cukup untuk membuat program yang kompleks dan menarik. Penggemar basic dapat memanfaatkan ruang ini untuk menciptakan game, aplikasi, dan alat bantu yang kreatif ya. Nah, bagian ROM 20 KB berisi sistem operasi dan interpreter basic yang penting untuk menjalankan program dan berinteraksi dengan komputer. Nah, bagian yang ketiga yaitu spesifikasi dalam konteks atau pada bagian grafisnya ya. Chip PIC 2 yang mendukung resolusi 320 x 200 dengan 16 warna, sprite, gambar bitmap 2 dimensi, dan interrupt raster ya. Dengan resolusi 320 x 200 ini memungkinkan game dan program menampilkan detail yang cukup seperti karakter yang lebih besar, latar belakang yang lebih rumit, dan elemen visual yang lebih menarik. Nah, pada bagian grafis ini yang C64 atau Commodore 64 ini memiliki 16 warna. Meskipun terbatas dibandingkan standar modern sekarang, namun pada spesifikasi grafis ini menghadirkan palet yang cukup untuk menciptakan dunia visual yang kaya dan penuh warna. Nah,
untuk sprite dan animasi dengan dukungan sprite atau gambar bitmap 2 dimensi memungkinkan si 64 menampilkan animasi yang halus dan responsif seperti karakter yang bergerak, objek yang meledak, dan efek visual lainnya. Interpreter di sisi lain memungkinkan scrolling yang mulus dan penempatan elemen grafis yang presisi. Setelah mengetahui spesifikasi pada bagian grafis, selanjutnya yaitu pada bagian suara. Nah, pada perangkat C64 ini suara memiliki spesifikasi memiliki chip suara SID 6581 atau 8580 menawarkan 3 osilator, 4 gelombang filter ADSR dan ring modulator ya. Suara ini memiliki kemampuan audio yang mengesankan ya dengan chip suara SID-nya yaitu 8581 atau 8580 ya, memberikan si 64 ini kemampuan audio yang luar biasa untuk masanya. Nah, 3 osilator, 4 gelombang filter ADSR dan ring modulator ya memungkinkan chip ini menghasilkan berbagai macam suara, mulai dari melodi yang kompleks hingga efek suara realistis seperti ledakan dan tembakan. Para pecinta musik dan sound designer dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk menciptakan soundtrack yang imersif dan efek suara yang memukau. Chip suara ini juga mampu menghasilkan musik latar yang atmosferik, efek suara langkah kaki yang realistis ya, dan meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Ya, selanjutnya yaitu konektivitas ya. Konektivitas ini dilengkapi dengan 2 CIA 6526 kemungkinan. C64 ini dilengkapi dengan 2 CIA 6526 yang memungkinkan koneksi berbagai perangkat periferal seperti joystick, keyboard, dan printer ya. Joystick ini memungkinkan kontrol game yang intuitif dan menyenangkan. Keyboard memudahkan input teks dan pemrograman. Bagian I/O ya, spesifikasinya meliputi I/O paralel 16 byte, I/O 8 byte atau I/O serial ya. Tentunya 24 jam dengan jam alarm yang dapat diprogram, pengaturan waktu interval 16 byte ya. Nah, dengan jam alarm yang dapat diprogram dan pengatur waktu interval 16 byte. I/O paralel dan serial memungkinkan koneksi ke perangkat eksternal seperti modem dan printer. Jam waktu memberikan informasi waktu yang akurat dan jam alarm yang dapat diprogram dapat digunakan untuk berbagai keperluan ya, seperti bangun tidur atau meningkatkan tugas. Pengaturan waktu interval 16 byte ini berguna untuk berbagai aplikasi seperti pengukuran waktu dan kontrol proses. Nah, spesifikasi yang terakhir yaitu bagian perangkat keras tambahan. Perangkat keras tambahan ini mendukung cartridge, ROM, port video atau audio, RF atau A atau V ya, bus serial IAA 488 untuk floppy disk atau printer dan tab digital ya. Nah, gunanya untuk memperluas cangkupan ya. Perangkat C64 mendukung berbagai perangkat keras tambahan ya, seperti yang tadi disebutkan. Itulah tadi spesifikasi perangkat pada Commodore 64 ya. Saya kembalikan kepada Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari mikroprosesor Commodore 64 dengan mikroprosesor yang digunakan oleh komputer lain. Nah, di sini Commodore 64 adalah salah satu komputer pribadi paling populer pada tahun 1982 dan mikroprosesor yang digunakannya adalah MOS Technology 6510 dengan memiliki beberapa perbedaan dengan mikroprosesor lain pada masa itu. Ada beberapa perbedaan utama antara mikroprosesor MOS Technology 6510 dengan mikroprosesor lain. Yang pertama, kita ambil contoh dari perbedaan
6510 ini dengan Intel 8080 atau Zilog Z80. Dari segi arsitektur, MOS teknologi 6510 berbasis pada arsitektur 8 bit turunan dari MOS 6502 yang terkenal dengan efisiensi instruksinya dan jumlah siklus per instruksi yang rendah. Sedangkan pada Zilog Z80 juga sama memiliki 8 bit, namun memiliki instruksi set yang berbeda dan sering digunakan dalam komputer seperti TRS-80 dan ZX Spectrum. Kemudian, pada register dan input-output. Pada MOS teknologi 6510 memiliki port input-output terintegrasi yang memungkinkan kontrol langsung atas perangkat eksternal dan RAM yang memudahkan interfacing hardware pada C64. Kemudian, pinnya di 6510 juga memiliki 6 pin input-output yang tersedia di versi yang paling umum yang digunakan untuk mengontrol peta memori komputer dengan bank switching dan untuk mengontrol 3 dari 4 jalur sinyal dari perekam kaset dataset. Nah, sedangkan pada Zilog Z80 tidak memiliki port input-output terintegrasi dan biasanya ditangani melalui chipset tambahan atau skema khusus. Kemudian dari segi kapasitas memori, mendukung hingga 64 KB secara langsung. Sedangkan pada Zilog Z80 juga memiliki 64 KB alamat memori, tetapi memerlukan skema pegging untuk memanfaatkan lebih banyak memori dalam beberapa desain. Kemudian dari segi bus alamat pada 6510 dapat dibuat tristate yang berarti bus dapat dikonfigurasi untuk tidak mengirim atau menerima sinyal, yang memungkinkan perangkat untuk mengontrol bus alamat. Kemudian pada penghentian CPU di 6510 ini dapat dihentikan dengan bersih, yang memungkinkan untuk sinkronisasi yang lebih baik dengan perangkat lain dan pemeliharaan sistem yang lebih mudah. Kemudian dari segi instruksi set dan efisiensi. Pada MOS teknologi 6510, instruksi set yang sederhana dan efisiensi yang menekankan pada kecepatan eksekusi dengan siklus instruksi rendah. Sedangkan pada Intel 8080 atau Zilog Z80 memiliki instruksi set yang lebih kompleks dengan lebih banyak jenis operasi yang seringkali memerlukan lebih banyak siklus untuk diselesaikan. Nah, untuk kegunaan khususnya sendiri, pada MOS teknologi 6510 sangat dioptimalkan untuk digunakan dalam Commodore 64 dengan beberapa modifikasi khusus dari 6502 untuk meningkatkan kemampuan interfacing dan efisiensi memori. Sedangkan pada prosesor lain, misalkan di sini kan di Zilog atau di Intel 80 dioptimalkan untuk berbagai aplikasi umum dan sering digunakan dalam berbagai jenis komputer pribadi serta sistem industri. Kemudian pada performa dan clock speeds, MOS teknologi 6510 bekerja pada kecepatan clock sekitar 1 MHz. Sedangkan pada prosesor lain bekerja di sini kan Zilog Z80 bekerja pada kecepatan clock yang lebih tinggi hingga 4 MHz. Tetapi seringkali tidak lebih cepat secara signifikan karena instruksi yang lebih kompleks. Nah, secara keseluruhan mikroprosesor MOS teknologi 6510 ini pada Commodore 64 dirancang dengan fokus pada efisiensi dan biaya rendah untuk memaksimalkan performa dalam sistem komputer rumah yang terjangkau. Nah, ini berbeda dengan mikroprosesor lain yang mungkin memiliki desain lebih general purpose dengan set instruksi yang lebih kompleks dan fitur tambahan untuk aplikasi yang lebih luas. Nah, untuk itu, itulah tadi perbedaan yang signifikan dari mikroprosesor C64 dengan mikroprosesor lain.